Berapa banyak orang sekarang diam daripada kebatilan, diam daripada kesalahan karena takut kepada makhluk, bukan lagi takut kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau sudah orang takutnya kepada makhluk, maka dia suatu saat bila ada kebatilan dia akan diam. Ini sudah disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini kita hidup di zaman seperti itu. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman kepada kita dan kita bertambah kualitas iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah. Kata Nabi SAW bertanya kepada kita, kaifa antum idza ra'aitum munkara ma'rufah wa ra'aitum ma'rufah munkara. Bagaimana pendapat kamu bila kamu melihat sesuatu yang ma'ruf baik dianggap mungkar, tapi perkara mungkar dianggap kebaikan biasa? Bagaimana? Di mana posisi kamu saat itu? Dan di mana kamu berdiri dan seperti apa suara kalian? Itu ditanya sama Nabi SAW. Ketika ada orang berkata hak, berkata dia benar, tegas dalam perkataannya, umat Muhammad SAW beserta para sahabat Muhammad, mereka itu asyidda, tegas, bukan kejam tapi tegas. Ketika mengatakan yang hak di podium, ketika mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, nanti dia dituduh apa? Radikal, garis keras, dan seterusnya. Ma'ruf dianggap mungkar. Ketika ada orang bergamis masuk ke pasar, ketika orang menebarkan salam, disebut-sebut sama dia satu aliran yang baru. Ma'ruf dianggap mungkar. Tapi setiap pengantenan yang katanya sunnah Nabi, yang katanya mengiringi doa restu Nabi untuk Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, diiringi dengan organ tunggal, orkes-orkesan biasa. Bahkan yang ahli majelis mendukung. Di mana Anda berdiri? Di mana kamu bersuara? Kenapa? Karena Anda tujuannya hanya pujian manusia, bukan Allah yang Anda kejar, bukan kedekatan kepada Sayyidina Muhammad SAW, tapi Anda khawatir dicaci oleh manusia dan Anda hanya mengharap pujian manusia. Sungguh itu suatu kualitas yang sangat murah. Hadirin ikhwani ayuhat tullab rahimakumullah, maka jangan jadi seperti itu. Kata Nabi SAW, kalau kamu melihat kemungkaran, rubah kemungkaran dengan kekuasaan kamu, dengan kekuatan yang kamu udah punya. Kalau kamu nggak bisa, berikan nasihat dengan lisan, berikan nasihat yang bagus, yang baik. Kalau nggak bisa, dengan hati. Bagaimana? Ada acara seperti itu jangan dihadirin, apalagi ikut nimbrung dengan alasan nggak enak, nggak nyaman, tetangga, teman dan lain-lain. Mongkosong semua. Anda sungkan sama makhluk tapi nggak sungkan sama Nabi Muhammad. Jangan dihadirin, jangan hati kamu tolak. Ya sudahlah, saya minta maaf, saya nggak hadir. Hati saya nggak menerima dengan kegiatan seperti itu. Ada majelis ikhtilat ma bainar rijal wan nisa, ada tempat duduk yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, gak usah dihadirin. Kenapa? Di situ ada hal yang mungkar. Tolak dengan hati, tapi ketahui kamu menolak dengan hati, menolak ya, bukan diam. Gak apa-apa hadir, yang penting hati nolak. Percuma, mengosong itu. Kalau tolak sama sekali, nggak usah hadir. Kalau cuma ikut nimbrung di situ ya percuma, apalagi nyumbang 1 lagu 2 lagu. Lah, itu semua min ad'afil iman, selemah-lemahnya iman.